Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, wa'lam, ketahuilah olehmu bahwa dengki itu haram, yaitu bahwa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang lain daripadamu, atau suka engkau turun bala dengan dia. Seseorang yang menginginkan agar nikmat Allah yang dimiliki oleh orang lain, agar nikmat itu hilang daripada orang lain, atau orang itu ditimpa bencana, musibah, bala. Nah, inilah yang disebut dengki, hasad. Ini cukup berbahaya. Orang-orang yang hasad ini, hasud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, subuh hari yang berbahagia ini bersama bisa hadir di tempat yang mulia ini, telah kita laksanakan salat subuh berjamaah. Sejenak menanti terbitnya matahari, kita mengkaji hal ikhwal tentang agama kita. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita memasuki bab atau pasal yang keempat dari kitab Hidayatus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Masih bicara tentang maksiat batin. Pada pasal ini musannif menjelaskan tentang sifat yang tercela yang ada pada diri kita, pada diri manusia, yaitu hasad. Hasad. Lebih jelas nanti diterangkan dalam pembahasan ini apa itu hasad. Bermula pasal yang keempat. Masuki pasal yang keempat pada menyatakan hasad, tentang hasad. Adapun hasad yakni dengki, maka yaitu sebesar-besar kejahatan manusia yang dicela oleh syara. Dengki. Secara garis besar pengertian hasad ini, orang nggak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, atau dia inginkan agar nikmat itu hilang dari diri seorang. Kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, wa'lam annal hasada haramun wa huwa an tuhibba zawalan na'mati min ghairika wa tuhibbu nuzula musibatin bihi wa la tahramul munafasah wa hiya an tukhbitahu wa tastahya li nafsika mislahu wa la tuhibbu zawalaha minhu. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, wa'lam, ketahuilah olehmu bahwa dengki itu haram,
yaitu bahwa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang lain daripadamu, atau suka engkau turun bala dengan dia. Seseorang yang menginginkan agar nikmat Allah yang dimiliki oleh orang lain, agar nikmat itu hilang daripada orang lain, atau orang itu ditimpa bencana, musibah, bala. Nah, inilah yang disebut dengki, hasad. Ini cukup berbahaya. Orang-orang yang hasad ini, hasud. Diri jamaah yang dimuliakan Allah. Dia menjadi susah, hatinya gelisah kalau ada orang lain yang mendapatkan nikmat. Susah melihat orang senang. Menjadi senang hatinya melihat orang susah. Ini dengki. Selama ada keinginan itu, perasaan jahat itu ada pada diri orang, selamanya orang tidak akan tenang, tidak akan bahagia, tersiksa dengan keadaannya. Maka kata Imam Ghazali, hukum hasad itu adalah haram. Yaitu orang suka akan hilang nikmat daripada orang lain, atau dia inginkan orang itu ditimpa musibah. Maka ketika dia dengar berita ada orang yang dimaksud itu kena musibah, gembira hatinya, senang hatinya. Si fulan ketimpa musibah, lega rasa hatinya. Atau harta orang lain hilang, dia senang, gembira. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kata Imam Ghazali, dan tiada haram hukumnya munafasah. Apa itu munafasah? Yaitu bahwa engkau senang dan sukai bagi dirimu seumpama nikmat bagi orang lain. Nah, orang lain dapat nikmat, dapat anugerah, bahagia, dia merasakan kebahagiaan itu. Dapat gembira si fulan, Masya Allah, naik jabatannya, dapat anugerah Allah, dia gembira. Alhamdulillah, sukses saudaraku. Tetangganya sukses, tetangganya bahagia, dia senang, gembira, dia bersyukur. Alhamdulillah. Sebagaimana dia senang kalau nikmat itu dia dapatkan, demikian juga orang lain yang mendapat nikmat itu dia gembira, senang. Dan tiada suka engkau hilang daripadanya. Kita tidak menginginkan nikmat yang Allah berikan kepadanya, anugerahkan kepadanya. Ketika kita mendengar kabar seseorang itu mendapat sesuatu yang tidak diinginkan, maka dia merasa sedih. Hilang harta tetangganya, dia merasa sedih. Turun pangkatnya, posisinya tidak baik, dia merasa sedih. Sebagaimana dia tidak ingin hal itu menimpa pada dirinya. Demikian juga dia tidak berharap orang lain mendapat kerugian itu.
Dan boleh saja, kata Imam Rajali, engkau sukai akan hilang nikmat daripada orang yang zalim, supaya hilang zalimnya. Kalau nikmat itu datang atau ada pada diri orang yang zalim, sehingga dia leluasa berbuat kezalimannya karena dia memiliki jabatan atau memiliki kekayaan, dia gunakan, dia salurkan untuk menjalankan kezalimannya. Maka ketika kita berharap orang ini baik, karena kalau nggak ada hartanya, nggak dia miliki pangkatnya, mungkin dia nggak zalim. Kita berharap agar hartanya hilang, pangkatnya turun, biar orang ini jadi baik. Nah, itu nggak ada masalah. Udah orang zalim betul, pangkatnya hebat, hartanya banyak, sehingga dengan leluasa dia jalankan kezalimannya. Maka kita berharap biar nih orang pangkatnya turun, biar hartanya bangkrut. Supaya apa? Supaya berhenti kezalimannya. Tidak lagi dengan mudah bebas dia menjalankan kezalimannya karena dia memiliki harta dan pangkat. Dengan leluasa dia bisa menjalankan kezaliman itu. Ketahui olehmu bahwa hasad itu membatalkan akan ibadah, merusak ibadah kita. Ini yang harus kita pahami. Akibat daripada penyakit hasad cukup berbahaya, penyakit hati. Penyakit ini jika ada pada diri seorang, itu hasad tadi, membatalkan ibadah, menghancurkan ibadah, membinasakan ibadah, dan mendatangkan murka Allah Ta'ala. Ibadah kita rusak, murka Allah turun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khata. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khataba. Kata Nabi, bermula hasad itu memakan ia akan amal kebajikan seperti api memakan kayu yang kering. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hasad itu, penyakit hasad ini menghancurkan, membinasakan amal-amal ibadah dia, sebagaimana dengan mudahnya api melahap kayu yang kering, begitu mudahnya hancur binasa amal ibadah disebabkan hasad. Wallahu a'lam. Ini pasal ini pendek, tidak panjang dijelaskan, tapi inti sekali. Jika ada penyakit hasad di dalam diri, maka hancurlah semua amal ibadah yang dia lakukan. Bagaimana kata Nabi, begitu mudahnya kehancuran itu, rusaknya amal itu, sebagaimana api melalap kayu yang kering. Begitu mudah sekali. Wallahu a'lam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, demikian pagi hari yang berbahagia ini kita membahas tentang penyakit
yang sangat mengerikan sekali. Kita tidak sadari bahwa penyakit ini jika hinggap pada diri seorang, jika dimiliki oleh diri seorang, maka efek daripada hasad ini luar biasa. Nanti dipersilahkan bertanya sekitaran tentang hasad. Namun sedikit sebelum kita selesaikan pasal ini, saya ingin sampaikan bahwa keadaan tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Ada peristiwa besar di bulan itu. Di setiap kampung terjadi pertumpahan darah. Di setiap kampung, tapi bukan darah manusia, darah hewan. Pertumpahan darah hewan, dan ini ternyata amal yang luar biasa, sangat disukai oleh Allah. Kata Nabi, ma'amila ibni Adam, tidak ada amal yang dilakukan oleh anak Adam yauman nahar, pada hari penyembelihan. Yauman nahar, hari penyembelihan itu hari raya pertama ditambah 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik. Ahabba ilallah ta'ala, paling disukai, sangat disukai oleh Allah. Apa amal yang dilakukan oleh manusia pada hari nahar yang sangat disukai Allah, kata Nabi? Min iraqatid dam, sembelih hewan korban, menumpahkan darah hewan kurban. Itulah amal yang paling disukai oleh Allah yang dilakukan oleh manusia pada saat ini. Ini sebagai motivasi kita dalam memasuki bulan Zulhijjah, tepatnya 10 Zulhijjah. Peristiwa ini terjadi. Harus punya semangat. Semangat, karena ini harus dibangkitkan semangat. Kenapa? Karena masalah kurban ini adalah harta yang keluar. Tidak mudah, tidak gampang. Harus punya semangat. Dan keinginan itu, anjuran itu setiap tahun. Nabi katakan, man wajada sa'atan la ayyudahi falam yudahi fala yahdur musallana. Orang ketika masuk 10 Zulhijjah itu, pada saat itu dia mampu, punya kemampuan, la ayyudahi, untuk berkurban. Punya kemampuan dia untuk berkurban. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, falam yudahi, dia enggan berkurban. Tidak ingin berkurban karena hitung-hitungannya tinggi. Kurban dengan kambing jutaan, beli lembu belasan hingga puluhan juta, apalagi lembu besar, Brahma, simental, lembu yang besar, itu pasti tidak sedikit uang yang harus kita keluarkan. Tidak mudah. Ini bagi orang-orang yang punya hitung-hitungan tinggi ini. Nanti hitung-hitungan dagang ini, kalau kita beli lembu belasan hingga puluhan juta, disembelih, dibagi-bagiin, tidak menggembirakan. Nggak nampak langsung untungnya. Maka peristiwa ini pernah ditanya oleh sahabat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasul ditanya sahabat tentang kurban. Qalu, bertanya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ma hadhil adahi, apa itu kurban wahai Rasulullah?
Ini sahabat ingin dengar langsung dari Nabi SAW. Nabi pun dengan semangat menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Kurban itu adalah amal yang sangat disenangi oleh bapak kalian, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Atau kalian yang dulu senang sekali melakukan amal ini, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Memang ada riwayat menyebutkan Nabiullah Ibrahim itu kalau berkorban sampai 1000 ekor kambing, 300 ekor unta. Belum pernah kita dengar ada kabar di negeri ini orang berkorban sebanyak itu. Saking dermawannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, sahabat yang mendengarkan ini, satu amal yang dicintai oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka pingin tahu lebih lanjut lagi biar semangatnya lebih bangkit. Bertanya lagi, qalu ya Rasul, malana minha. Kalau kami berkurban, tidak sedikit tentu harta yang harus kami keluarkan. Malana minha, apa yang kami dapatkan wahai Rasulullah? Untungnya apa? Nah, ini bicara keuntungan. Kalau orang-orang dagang itu pasti yang dibicarakan keuntungan. Untungnya apa? Ketika ditanya untung, Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih semangat menjawab. Qala bi kulli sya'ratin hasanah. Pada setiap helai bulu hewan yang engkau kurbankan, Allah catat sebagai kebaikan. Satu lembar, satu helai bulu hewan yang dikurbankan, Allah berikan satu kebaikan, satu pahala. Bayangin, kambing saja bulunya luar biasa banyak, jumlah bulunya pasti nggak sanggup kita hitung, apalagi sapi, lembu besar, pasti bulunya lebih banyak, halus-halus kecil itu. Mesin pun tak sanggup menghitungnya. Mesin penghitung yang canggih sekalipun tak sanggup, tak mampu. Apalagi manual kita hitung, jadi stres. Tapi yakinlah, Nabi katakan setiap sehelai bulu hewan yang kau korbankan, Allah catat sebagai pahala, kebaikan. Itu bulunya. Kalau dalam hitungan dagang itu bulu dijual nggak ada orang yang mau. Bulu nggak ada yang mau. Bulu yang tidak ada nilainya, sampah, tapi ada nilai insya Allah. Apalagi kulitnya, tulangnya, jeroannya, dagingnya. Allahu Akbar. Dan anjuran berkurban ini tiap tahun. Jangan nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang telah melaksanakan kurban tahun lalu berpikir tidak ada anjuran lagi tahun. Tiap tahun jika kita mampu. Selagi Allah berikan kemampuan, ada kemudahan untuk melaksanakan ibadah kurban itu, dianjurkan tiap tahun. Beda dengan akikah. Kalau akikah setahun, seumur hidup sekali. Tapi kalau kurban setiap tahun. Dan kurban itu Nabi ibaratkan seperti kendaraan, tunggangan kita nanti di yaumil akhirah. A'zimu dahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Besarkan, agungkan kurbanmu, karena kurban itu menjadi tungganganmu, kendaraanmu menyeberangi sirat nanti di yaumil kiamat. Pastilah orang yang mampu, dia berpikir tentang kendaraan itu, dia terus yang paling baru, yang paling bagus. Makanya nggak asal-asalan kurban. Jangan nanti lembu babon yang udah nggak berharga lagi buat kurban. Seperti apa kendaraannya? Kambing kurus buat kurban.
adalah kurban ini adalah kendaraan. Bayangin, kambing kurus. Kendaraan apa nanti di sana? Astuti. Astrea tahun 70-an. Orang dengan kendaraan canggih. Demikian indahnya. Ini kendaraan, salah satu amal yang bisa membantu kita menyeberangi sirat. Kita berharap agar selamat. Sirat itu bukan jembatan yang seperti yang kita lihat ada di dunia ini. Ulama menyebutkan halusnya bagaikan rambut dibelah 7. Rambut aja udah halus, dibelah 7. Tajamnya lebih tajam dari pedang yang paling tajam, sangat tajam. Dengan apa kita akan melewati sirat itu? Salah satunya Allah permudah dengan amal kurban itu. Allah. Jadi harus punya semangat. Maka kenapa saya sampaikan ini? Supaya bangkit semangat kita untuk berkorban. Wallahu a'lam. Inilah dua hal yang saya sampaikan tentang hasad, dan kemudian saya sampaikan masalah kurban supaya bangkit semangat kita, kan udah dekat sekali. Tapi kalau memang semangat tinggi, pasti walaupun dekat waktunya kita mampu laksanakan. Kalau semangat kita tinggi. Tapi ujiannya besar nih. Sebagaimana dilaksanakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ujian iblis itu nggak tenang dia ketika amal agung ini dilaksanakan. Demikian juga kita. Nanti ada suami, bapak semangat untuk berkorban, duitnya pun ada, tapi kadang-kadang ujian dari istri. Bang, jangan semangat kali bang, bukan abang aja orang kaya di kampung nih, banyak yang lainnya. Turun lagi semangat abang tuh. Begitu juga sebaliknya, istri semangat, suaminya nggak semangat. Iblis tidak ingin amal yang agung ini, yang besar ini kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan semangat yang besar, motivasi yang besar, iblis akan mudah dikalahkan. Allahu a'lam. Baik, demikian. Mungkin ada yang bertanya, dipersilahkan. Terima kasih Ustaz. Menarik. Hati. Jadi menentukan sekali ini hati. Hati yang bisa kemudian mengirim sinyal yang baik kepada akal. Akal menerima. Kemudian bisa mengendalikan nafsu. Nafsu itu pada hakikatnya jahat. Tapi kemudian nafsu itu bisa berfungsi, maka nafsu pun akan tertata dengan baik. Ini posisi manusia. Apabila manusia itu hatinya busuk, maka keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.